Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Asatidzah dan ikhwah dan santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah menyelesaikan dua bab ikhlas dan bab taubah, sehingga pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab baru, bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Baik, setelah penulis menyebutkan babus sabri, bab sabar, penulis membawakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan akan perintah untuk bersabar dan keutamaan dalam bersabar. Ayat yang pertama yang beliau tuliskan, yang beliau bawakan dalam bab ini, yaitu surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sabar? Sabar secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan. Sementara secara istilah adalah habsun nafsi ala umuri thalathah, menahan diri, menahan jiwa pada tiga perkara. Yang pertama, ala ta'atillah, bersabar tatkala sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar atas hal-hal yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menyakitkan hati kita, takdir-takdir buruk. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang pertama sebagaimana yang telah disebutkan adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan hendaknya engkau bersabar. Ini ayat yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Apa bentuk ketaatannya? Yaitu kepala keluarga hendaknya memerintahkan, mengajak, membimbing keluarganya untuk melaksanakan sholat, dan hendaknya bersabar. Hendaknya bersabar dalam menjalankan ketaatan tersebut. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa dalam ketaatan perlu kesabaran? Karena ikhwatal iman, ketaatan yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena sifat ketaatan itu adalah membebani jiwa dan diri seorang hamba, dan ia akan mewajibkan sesuatu sehingga membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, karena ketaatan akan terasa berat bagi jiwa. Karena sifatnya membebani, maka ia akan terasa berat bagi jiwa, karena jiwa itu senantiasa condong kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa condong kepada keburukan, sehingga tatkala jiwa dipaksa untuk mengerjakan ketaatan, maka akan terasa berat. Maka dari itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran dalam melaksanakan sholat, dalam menimba ilmu agama. Ada waktu yang harus kita tempuh untuk mendapatkan ilmu agama, ada tenaga, ada keringat yang harus menetes. Maka kita bersabar di atas ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bersabar atas hal-hal yang Allah haramkan. Perlu kita ingat bahwasanya yang namanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa.
Karena jiwa tadi condong kepada keburukan. Sementara neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang berbau syahwat, yang disukai oleh hawa nafsu. Sementara surga dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Sehingga seseorang yang ingin masuk ke dalam surga, hendaknya ia mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk bersabar dalam mengerjakan ketaatan, dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang bagi sebagian orang perintah tersebut bertentangan dengan hawa nafsunya, maka ia harus bersabar. Dan tatkala ia dihadapkan dengan sesuatu yang berbau syahwat, yang menggiurkan, maka ia tahan dirinya untuk bersabar, untuk tidak melakukannya. Hal inilah yang terjadi sebagaimana yang terjadi pada teladan kita Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana beliau dihadapkan dengan sebuah godaan untuk melakukan perbuatan dosa besar. Melakukan perbuatan dosa besar. Namun dengan kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari dosa tersebut. Bahkan beliau rela untuk dipenjara dibandingkan dengan melakukan dosa dan maksiat. Hal tersebut bisa terjadi karena kesabaran, sabar atas hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga, bersabar atas takdir Allah yang terasa pahit. Ya, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau dengan ketetapan Allah. Dan di antara ketetapan Allah adalah takdir yang baik atau yang buruk. Yang baik atau yang buruk. Tidak pernah protes dan tetap meyakini bahwasanya apa saja yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan pasti akan membuahkan kebaikan. Pasti ada hikmah-hikmah di balik apa yang telah Allah tetapkan. Dan inilah sabar, macam-macam sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar atas apa saja yang Allah haramkan dari kemaksiatan, dan sabar atas takdir-takdir Allah yang mungkin terasa pahit. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap-sikap orang yang beriman tatkala dihadapi dengan musibah itu beragam. Sikap-sikap seorang hamba tatkala dihadapkan dengan musibah, ujian beragam. Ada yang menyikapi musibah itu dengan kemurkaan, ada pula yang menyikapi musibah dengan kesabaran, ada yang menyikapi musibah dengan keridhaan hati, dan ada yang menyikapi musibah dengan rasa syukur. Untuk jenis yang pertama, sikap yang pertama, yaitu dengan kemurkaan, ada yang murka dengan hatinya. Dalam arti ia rasakan dalam hatinya bahwasanya Allah Jalla wa'ala waliyadzubillah telah berbuat zalim kepadanya. Atau ia murka dengan lisannya sehingga dia mengucapkan ucapan-ucapan berbentuk celaan kepada Allah Azza wa Jalla waliyadzubillah. Atau mungkin dia murka dengan perbuatannya, dengan memukul tubuhnya, memukul wajahnya, membenturkan kepalanya di dinding. Ada sebagian orang yang tatkala mendapati musibah melakukan tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk kemurkaannya. Maka yang pertama ini sikap yang tercela, dan ia mendapatkan kerugian baik di dunia. Dengan apa? Dengan musibah yang ia dapatkan. Kemudian kerugian di akhirat dengan apa? Dengan tidak mendapatkan pahala, justru malah mendapatkan dosa. Maka sikap pertama kita coret, tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Kembali, sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah sabar. Dan ini insya Allah bagi orang-orang yang beriman, tatkala ia menghadapi sebuah musibah, ia akan sabar. Sabar, menahan dirinya untuk tidak memiliki perasaan yang dimurkai, untuk tidak mengucapkan perkataan yang dibenci, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dia bersabar walaupun hatinya itu tidak suka dengan musibah yang ia dapatkan. Ia tidak suka dengan musibah yang dapatkan, tapi karena sabarnya ia menahan diri untuk menunjukkan kemurkaan dan kebencian tersebut. Ia menahan diri. Ini sabar. Dan ini tingkatan yang paling bawah dalam sabar. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, sikap yang ketiga adalah ridho. Dalam arti tatkala dia mendapatkan musibah, dia betul-betul ridho dengan sempurna. Seakan-akan antara keadaan ia mendapatkan musibah ataukah tidak, itu sama saja. Dia belum mendapatkan musibah, lapang hatinya. Mendapatkan musibah, lapang juga hatinya. Ini orang yang ridho tatkala menghadapi musibah.
Dan yang tertinggi adalah syukur. Dapat musibah, bersyukur. Dan inilah sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Dan tatkala mendapatkan musibah, beliau juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini tingkatan yang tertinggi dalam menghadapi atau sikap seorang yang beriman tatkala mendapati musibah. Kenapa kok bersyukur? Jawabannya, karena orang yang beriman tahu pahala yang didapatkan dari sabar jauh lebih besar dibandingkan musibah yang didapatkan. Innama yuwaffas sabirun. Orang-orang sabar nih akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, pahalanya berapa banyak? Bi ghairi hisab, tanpa batas. Sehingga musibah yang ia hadapi, yang ia alami saat ini tidak seberapa dibandingkan janji Allah bagi orang-orang yang sabar, yang pahalanya tanpa batas. Maka dia tidak protes, bahkan bersyukur atas musibah yang ia dapatkan. Ini luar biasa. Ini tingkatan yang tertinggi tatkala orang bisa bersyukur mendapatkan musibah. Inilah keempat sikap manusia tatkala menghadapi musibah. Yang pertama, ini yang harus dicoret, tidak boleh murka. Paling tidak dia harus bersabar. Mungkin tidak suka dengan apa yang ia dapatkan, namun ia harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Lebih baik jika dia ridho, dan lebih baik lagi jika dia bersyukur. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan janji Allah, yaitu berupa pahala yang mungkin tidak ia dapatkan pada sholatnya. Ada orang yang sholat malam, puasa, tapi memiliki keterbatasan. Ada orang yang rajin puasa, ada yang tidak. Ada yang orang rajin sholat sunnah, ada yang tidak. Untuk amalan-amalan ibadahnya memiliki keterbatasan. Tapi tatkala ia sabar menghadapi musibah, ternyata itulah ladang pahalanya yang ia tidak dapatkan dari sholat, puasa, sedekah. Maka bersabarlah tatkala menghadapi musibah. Baik, ikhwatal iman dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawakan oleh penulis tadi untuk mendalili bab ini dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan 4 perkara. Yang pertama as-sabru, yang kedua adalah musabarah, ya, sabiru, yang ketiga adalah murabatah, rabitu, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah takwa. Sabru, musabarah, murabatah, dan at-taqwa. Beliau mengatakan as-sabru, adapun perintah sabar ini maksudnya adalah as-sabru alal maksiyah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, maksudnya sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Jangan lakukan maksiat-maksiat. Sabar. Walaupun sedang sendirian, tidak ada orang yang melihat, sabar, tahan diri. Wasabiru, ini ala ta'ah. Sabiru ini perintah untuk taat atau sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musabarah ala ta'ah. Wal murabatah, warabitu, maksudnya adalah kathratul khair. Kita diperintahkan untuk senantiasa sabat, luzum, istiqamah di atas kebaikan. Setelah melakukan kebaikan, lakukan kebaikan yang lain. Setelah melakukan kebajikan, lakukan kebajikan yang lain. Wattaqullah, dan takwalah yang menjadi penentu agar bisa sabar dalam menghindari maksiat, sabar dalam ketaatan, dan senantiasa istiqamah di atas kesabaran. Semua kuncinya adalah pada ketakwaan. Inilah maksud daripada ayat tadi. Dan dengan ketakwaan tersebut seseorang akan mendapatkan keberuntungan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Yang terakhir, ikhwatal iman, jika kita teliti dan kita lihat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditemukan kata sabar itu memiliki beragam bentuk. Ada yang as-sabru, ada yang tasabbur, ada yang istibar, dan ada yang musabarah. Kalau diterjemahkan ya sabar semua, tapi kalau diteliti betul-betul kandungannya berbeda-beda. Yang pertama as-sabru, dan ini ditemukan dalam kitab Uddatus Sabirin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Adapun yang dimaksud dengan as-sabru ini adalah dasar kesabaran yang mudah untuk didapatkan bagi setiap hamba, setiap manusia. Sabar.
Dia mungkin tidak suka dengan apa yang ia dapatkan, namun dia menahan diri untuk melakukan apa yang dimurkai. Sabar. Ini sama, semuanya sabar. Yang kedua, tasabbur. Tasabbur ini adalah sabar dan membutuhkan perjuangan. Untuk sabar membutuhkan perjuangan. Ini namanya tasabbur. Dapat musibah sangat berat, maka dia berjuang sekuat tenaga untuk senantiasa sabar. Ini yang dimaksud dengan tasabbur. Dan yang ketiga, istibar. Istibar ini lebih tinggi dibandingkan tasabbur. Perjuangan yang ia harus kerahkan untuk mendapatkan kesabaran lebih tinggi. Ini namanya istibar. Dan yang keempat adalah musabarah, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat wasabiru. Ini adalah kesabaran yang dilakukan tatkala berhadapan dengan orang lain. Permasalahan yang didapatkan, musibah yang ia dapatkan adalah berkaitan dengan manusia lain, dengan musuh mungkin, dengan orang-orang yang dengki, yang benci. Maka di situ ia dituntut untuk sabar. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam menafsirkan atau menjelaskan ayat Ali Imran ayat 200, beliau mengatakan faqad yasbirul abd wala yusabir. Ada sebagian orang yang kalau dapat musibah dia bisa sabar, tapi kalau permasalahan musibah yang ia dapatkan disakiti orang lain, berkaitan dengan musuhnya, dengan koleganya misalnya ada masalah, dia nggak bisa sabar, emosi, merasa dikucilkan, wal'iyadzubillah, sampai terjadi perpecahan, pertumpahan darah sebagaimana yang ada. Ada sebagian orang yang sabar tatkala dia dapatkan musibah sendirinya, tapi tatkala berhadapan dengan permasalahan antara orang lain nggak bisa sabar. Atau ada orang yang bisa sabar sendiri tatkala menghadapi musibah sendiri, atau tak bisa sabar tatkala berhadapan dengan orang lain, akan tapi tidak bisa istiqamah, tidak bisa murabatah. Dalam arti tidak bisa istiqamah di atas kesabaran. Maka dari itu kata beliau, ikat semua kebaikan hal tersebut dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa maka bisa sabar dalam dirinya sendiri, bisa sabar tatkala berhadapan dengan orang lain, dan dia akan senantiasa istiqamah di atas kesabaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu ayat yang pertama, dan insya Allah ayat yang kedua, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 akan disampaikan dan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.